Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang pendeta yang menemukan cahaya kebenaran dalam ajaran Islam setelah bertahun-tahun mencari jalan yang benar. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Nathaniel Wills, seorang pendeta karismatik di Miami, memulai harinya dengan doa pagi yang panjang di sebuah gereja kecil yang penuh dengan kehangatan jemaat yang ia cintai. Setelah menyelesaikan doa, ia dengan sabar mendengarkan cerita-cerita jemaatnya, memberikan nasihat bijak yang selalu disambut dengan senyuman syukur. Kehidupan sehari-hari Nathaniel dipenuhi dengan tugas pelayanan, seperti mengunjungi orang sakit di rumah sakit atau memimpin kelompok studi Alkitab di sore hari. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri untuk menyelam di perairan Gold Coast, tempat yang menjadi pelarian baginya dari hiruk-pikuk dunia. Hobi menyelamnya tidak hanya menjadi kegiatan rekreasi, tetapi juga sarana baginya untuk merenungkan keindahan ciptaan Tuhan yang menurutnya penuh dengan tanda kasih ilahi. Dalam setiap penyelaman, Nathaniel merasa kedamaian yang mendalam, seperti seolah-olah air laut membawa pesan-pesan spiritual yang hanya bisa ia pahami melalui keheningan. Jemaatnya, yang sangat menghormatinya, seringkali terinspirasi oleh cerita-cerita Nathaniel tentang laut dan bagaimana keindahannya mengingatkan mereka pada kuasa Tuhan. Namun, di balik kehidupannya yang tampak sempurna, Nathaniel sering merasa ada sesuatu yang masih kurang dalam pemahamannya tentang Tuhan dan misteri kehidupan. Ia merindukan sesuatu yang lebih mendalam, yang tidak hanya menjelaskan iman tetapi juga menyentuh jiwa hingga ke dasar hatinya. Dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban, Nathaniel melanjutkan harinya dengan semangat, tanpa menyadari bahwa petualangan yang mengubah hidupnya akan segera dimulai. Pada hari Minggu pagi yang cerah, Nathaniel memberikan khotbah tentang bagaimana alam adalah bukti nyata dari kehadiran dan kebesaran Tuhan yang tak terbantahkan. Dengan penuh semangat, ia berbicara tentang keindahan terumbu karang, kejernihan air laut, dan kehidupan laut yang beragam sebagai contoh dari rancangan ilahi yang sempurna. Jemaatnya mendengarkan dengan takjub, terinspirasi oleh kata-kata Nathaniel yang penuh penghayatan tentang hubungan manusia dengan alam. Ia mengingatkan mereka bahwa kekuasaan Tuhan tidak hanya terlihat di tempat ibadah, tetapi juga di setiap sudut alam yang memberikan kehidupan bagi manusia. Setelah kebaktian, Nathaniel mengumumkan bahwa ia merencanakan perjalanan menyelam bersama beberapa teman untuk mengeksplorasi bangkai kapal di Gold Coast. Jemaat menyambut antusias berita itu, dan beberapa dari mereka berjanji akan mendoakan keselamatan serta kesuksesan perjalanan Nathaniel. Di dalam hati, Nathaniel merasa bahwa perjalanan ini bukan sekadar rekreasi, tetapi mungkin juga sebuah misi spiritual yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia berbicara kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan selalu memiliki cara unik untuk menunjukkan kehadirannya melalui tanda-tanda di alam semesta. Sebelum pulang, Nathaniel melihat seorang pria muda yang tampak ragu-ragu mendekatinya, namun pria itu akhirnya pergi tanpa mengatakan apa-apa, meninggalkan rasa ingin tahu di benaknya. Dengan penuh keyakinan, Nathaniel memutuskan untuk menjadikan perjalanan ini sebagai waktu untuk merenung lebih dalam tentang hubungannya dengan Tuhan dan rencananya. Nathaniel dan teman-temannya berangkat menuju Gold Coast di pagi hari, membawa peralatan menyelam dan semangat untuk menjelajahi keindahan bawah laut. Mereka tiba di lokasi penyelaman yang terkenal dengan bangkai kapal dan terumbu karang yang menakjubkan, yang menjadi tujuan banyak penyelam dari seluruh dunia. Saat menyelam, Nathaniel terpesona oleh pemandangan bawah laut yang penuh dengan warna-warni ikan tropis, penyu yang berenang anggun, dan formasi terumbu karang yang megah. Saat mereka mendekati bangkai kapal yang tenggelam, Nathaniel merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya di dasar laut, seperti cahaya samar yang memancar dari sebuah sudut. Dengan rasa penasaran, ia mendekati area itu dan terkejut melihat formasi terumbu karang yang membentuk lafaz, Allah, dalam bahasa Arab dengan keindahan yang alami. Hatinya bergetar hebat, dan ia merasa seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya melalui keajaiban ini, memberikan pesan yang sulit ia pahami. Nathaniel mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada teman-temannya, tetapi mereka tampaknya tidak melihat hal yang sama dan hanya melanjutkan penyelaman mereka. Dalam keheningan air, Nathaniel merasakan kedamaian yang luar biasa, namun juga kebingungan yang mendalam tentang apa arti temuan ini bagi hidupnya.
Ketika kembali ke permukaan, ia berusaha menjelaskan apa yang ia lihat, tetapi teman-temannya menganggap itu hanya formasi biasa yang kebetulan menyerupai tulisan. Namun, bagi Nathaniel, kejadian ini menjadi titik awal dari perjalanan spiritual yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, meskipun ia belum tahu apa yang menantinya. Nathaniel mulai sering bermimpi tentang laut yang tenang dan gelap, di mana lafaz Allah di terumbu karang bersinar terang, seolah memanggilnya untuk mendekat. Mimpi-mimpi itu membuat Nathaniel terbangun di malam hari dengan rasa kagum bercampur kebingungan, bertanya-tanya apakah ini adalah pesan langsung dari Tuhan. Setiap kali ia memejamkan mata, gambaran terumbu karang itu kembali menghantui pikirannya, mengisi hatinya dengan rasa penasaran yang mendalam. Dalam khotbah berikutnya, ia menyebutkan secara samar tentang tanda-tanda Tuhan yang terkadang muncul dalam bentuk yang tak terduga, memancing perhatian jemaatnya. Ia bertanya kepada jemaat, bagaimana kita tahu ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui keindahan alam, yang memunculkan diskusi hangat setelah kebaktian. Beberapa jemaat menganggap tanda seperti itu sebagai pengingat akan kebesaran Tuhan, sementara yang lain skeptis dan menganggapnya hanya fenomena alam biasa. Nathaniel mencoba mengesampingkan mimpi-mimpinya, tetapi ia merasa semakin terdorong untuk mencari makna di balik apa yang ia lihat. Dalam doanya, ia memohon petunjuk kepada Tuhan, merasa bahwa hatinya berada di persimpangan jalan antara iman dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Nathaniel berbagi cerita ini kepada seorang teman dekat di gereja, yang merespons dengan nasihat untuk mencari kebenaran dalam kitab suci. Namun, dalam hati kecilnya, Nathaniel merasa bahwa jawaban atas pertanyaannya mungkin tidak sepenuhnya ada di dalam ajaran yang selama ini ia yakini. Dengan dorongan yang kuat untuk memahami lebih jauh, Nathaniel memutuskan untuk melakukan penelitian tentang formasi terumbu karang yang membentuk lafaz Allah. Ia membaca berbagai artikel dan jurnal ilmiah, tetapi tidak menemukan penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana formasi itu bisa terbentuk secara alami. Dalam pencariannya, ia menemukan nama Dr. Aisyah Han, seorang profesor oseanografi Muslim yang sering menulis tentang keajaiban alam dan tanda-tanda ilahi. Nathaniel merasa ragu untuk menghubunginya, tetapi rasa ingin tahu yang besar mengalahkan keraguannya, dan ia akhirnya mengirim email kepada Dr. Aisyah. Dr. Aisyah merespons dengan ramah dan mengundang Nathaniel untuk bertemu di universitas tempat ia mengajar, menawarkan untuk berbagi wawasan tentang temuannya. Dalam pertemuan pertama mereka, Nathaniel merasa terkejut dengan kerendahan hati dan kedalaman pengetahuan Dr. Aisyah, yang menjelaskan keajaiban alam sebagai bagian dari tanda kebesaran Allah. Dr. Aisyah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang laut dan keajaiban ciptaan Tuhan, membuat Nathaniel terpesona dengan keterhubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, tanda-tanda Tuhan tidak hanya ada di tempat ibadah tetapi juga di alam semesta, yang mengarahkan manusia untuk merenungkan Sang Pencipta. Nathaniel mulai merasa bahwa pandangan ini memberikan sudut baru yang mengisi kekosongan spiritual yang selama ini ia rasakan dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Nathaniel membawa pulang banyak pertanyaan baru, merasa bahwa pencariannya untuk memahami Tuhan baru saja dimulai. Dalam pertemuan berikutnya, Nathaniel bertanya lebih dalam kepada Dr. Aisyah tentang konsep tanda-tanda alam dalam Islam dan bagaimana umat Muslim memaknainya. Dr. Aisyah menjelaskan bahwa Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah tanda dari Allah, yang ditujukan untuk orang-orang yang mau berpikir dan merenung. Ia memberikan contoh bagaimana pola bintang di langit, arus laut, dan bahkan perkembangan manusia dalam rahim adalah bukti nyata dari rancangan ilahi yang sempurna. Nathaniel mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa penjelasan ini sangat selaras dengan apa yang ia rasakan ketika menyelam dan melihat keindahan laut. Dr. Aisyah juga menceritakan tentang ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berjalan di muka bumi dan melihat bagaimana ciptaan Tuhan menjadi bukti dari keberadaannya. Nathaniel terkesan dengan bagaimana Islam tidak hanya melihat Tuhan sebagai entitas yang jauh, tetapi juga sebagai pencipta yang dekat melalui tanda-tanda yang ada di sekitar manusia. Dalam diskusi itu, Nathaniel mulai mempertanyakan apakah iman yang selama ini ia yakini benar-benar memberikan pemahaman yang utuh tentang Tuhan. Dr. Aisyah dengan lembut mengingatkan bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan yang membutuhkan keterbukaan hati dan pikiran, tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan.
Nathaniel merasa semakin tergugah untuk mempelajari lebih banyak tentang Islam, meskipun ia sadar bahwa langkah ini mungkin akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan dari komunitasnya. Kabar tentang temuan Nathaniel mulai menyebar di komunitas gereja setelah ia tanpa sengaja menyebutkan pengalamannya dalam sebuah diskusi informal dengan beberapa jemaat. Beberapa orang melihat hal itu sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang bekerja melalui alam, mendukung Nathaniel untuk terus menggali makna spiritual di baliknya. Namun, sebagian lainnya merasa khawatir, mempertanyakan mengapa seorang pendeta mulai menunjukkan ketertarikan pada simbol-simbol agama lain. Nathaniel mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin memahami lebih dalam tentang Tuhan dan tanda-tandanya, tanpa bermaksud meninggalkan keyakinannya. Perdebatan mulai muncul di antara jemaat, di mana beberapa orang mendukung pencariannya sebagai tindakan iman, sementara yang lain menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap gereja. Seorang anggota Dewan Gereja memperingatkan Nathaniel bahwa diskusi seperti ini bisa memecah belah komunitas, tetapi Nathaniel tetap merasa bahwa ia harus jujur pada pencarian spiritualnya. Jemaat mulai mendekatinya dengan berbagai pertanyaan, mencoba memahami posisi Nathaniel, namun ia merasa sulit untuk memberikan jawaban yang memuaskan semua pihak. Nathaniel mulai menyadari bahwa pencariannya ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ia mulai merasa terisolasi dari beberapa teman dekat di gereja, tetapi juga menemukan dukungan tak terduga dari beberapa jemaat muda yang merasa terinspirasi oleh keberaniannya mencari kebenaran. Dalam keheningan malam, Nathaniel merenungkan bagaimana ia dapat melanjutkan perjalanan spiritual ini tanpa kehilangan kepercayaan dari komunitasnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Dewan Gereja mengundang Nathaniel untuk menghadiri pertemuan khusus yang membahas perilakunya akhir-akhir ini. Di pertemuan tersebut, ia dihadapkan dengan berbagai pertanyaan tajam tentang niatnya dan apakah ia masih setia pada keyakinan yang ia ajarkan. Nathaniel berusaha menjelaskan bahwa pencariannya adalah bentuk lain dari memperkuat iman, namun beberapa anggota Dewan merasa bahwa tindakannya membahayakan stabilitas komunitas. Penolakan yang ia hadapi membuat Nathaniel merasa tertekan, tetapi ia tetap bertekad untuk melanjutkan pencariannya akan kebenaran. Dalam percakapannya dengan seorang jemaat muda, ia mendapat dorongan untuk tetap percaya pada proses yang sedang ia jalani, meskipun jalan itu penuh tantangan. Nathaniel mulai mengalami konflik internal yang semakin besar, bertanya-tanya apakah ia harus mengikuti hatinya atau menyerah pada tekanan dari komunitas. Ia semakin sering menghabiskan waktu dalam doa, meminta petunjuk dari Tuhan tentang langkah apa yang seharusnya ia ambil berikutnya. Sementara itu, beberapa jemaat mulai menjauh darinya, menganggap bahwa Nathaniel mungkin sudah mulai kehilangan arah sebagai pemimpin spiritual. Dalam kesendiriannya, ia kembali mengingat kata-kata Dr. Aisyah tentang pentingnya keterbukaan hati dalam mencari kebenaran. Nathaniel menyadari bahwa perjalanan spiritual ini bukan hanya ujian iman, tetapi juga ujian keberanian untuk tetap setia pada panggilan hati yang ia yakini berasal dari Tuhan. Dengan hati yang penuh keraguan dan harapan, Nathaniel memutuskan untuk kembali ke lokasi terumbu karang tempat ia pertama kali menemukan lafaz, Allah. Ia mempersiapkan peralatan menyelamnya dengan hati-hati, seolah-olah penyelaman ini adalah misi spiritual yang jauh lebih besar daripada sekadar eksplorasi. Ketika ia memasuki air dan mulai menyelam, rasa kedamaian yang luar biasa menyelimuti dirinya, menghapus semua kekhawatiran yang membebani pikirannya. Di dasar laut, ia kembali melihat lafaz itu dengan kejelasan yang lebih nyata, seolah-olah formasi tersebut berbicara langsung ke dalam hatinya. Nathaniel merasa seolah-olah ada kehadiran yang lembut namun kuat yang memanggilnya untuk menerima pesan yang selama ini ia cari. Ia menutup matanya sejenak di dasar laut, membiarkan keheningan air membawa dirinya ke dalam perenungan yang dalam tentang hubungannya dengan Tuhan. Saat ia membuka matanya kembali, ia merasa bahwa lafaz itu tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga undangan untuk memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Ketika ia kembali ke permukaan, Nathaniel merasakan rasa damai yang luar biasa, seolah beban yang ia pikul selama ini telah terangkat. Ia merenungkan bagaimana temuan ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk mengubah hidupnya. Dengan hati yang dipenuhi keyakinan baru, Nathaniel memutuskan untuk melanjutkan pencarian spiritual ini, meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh penuh dengan tantangan.
Dalam pencariannya yang semakin mendalam, Nathaniel mulai membaca Al-Quran, merasa terpesona dengan bagaimana kitab itu berbicara langsung ke hati dan pikirannya. Ia terkejut menemukan banyak kesamaan antara Islam dan Kristen, terutama dalam kisah-kisah para nabi yang sama-sama dihormati oleh kedua agama. Kisah Nabi Isa, Yesus, dalam Al-Quran menarik perhatiannya, terutama bagaimana ia digambarkan sebagai nabi besar yang penuh kasih dan mukjizat. Setiap ayat yang ia baca seolah memberikan kedamaian yang ia cari selama ini, mengisi kekosongan spiritual yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Nathaniel mulai mempelajari tafsir Al-Quran dan hadits untuk memahami konteks di balik ayat-ayat yang menggerakkan hatinya. Ia merenungkan bagaimana Islam memberikan kerangka yang logis dan holistik tentang kehidupan, Tuhan, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam doa-doanya, ia memohon petunjuk lebih lanjut, merasa bahwa Tuhan sedang membimbingnya ke arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berbagi temuan-temuannya dengan Dr. Aisyah, yang dengan sabar menjelaskan lebih banyak tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasarnya. Melalui pembelajaran ini, Nathaniel merasa bahwa jalan baru sedang terbuka di depannya, meskipun ia tahu bahwa jalan itu penuh tantangan. Dengan hati yang mulai condong pada Islam, Nathaniel berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mengeksplorasi ajaran ini dengan pikiran terbuka dan hati yang tulus. Keresahan di antara Dewan Gereja mencapai puncaknya ketika mereka memutuskan untuk mengadakan rapat darurat yang membahas posisi Nathaniel sebagai pendeta. Di rapat itu, ia dituduh telah menyesatkan jemaat dengan pandangannya yang dianggap menyimpang dari ajaran Kristen. Nathaniel mencoba menjelaskan bahwa pencariannya bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan upaya untuk lebih memahami Tuhan, tetapi kata-katanya tidak diterima. Keputusan berat pun diambil, Nathaniel dilengsarkan dari posisinya sebagai pendeta dan diminta untuk meninggalkan gereja. Keputusan ini menghancurkan hatinya, karena gereja telah menjadi bagian penting dari hidupnya selama bertahun-tahun. Jemaat terpecah, sebagian merasa bahwa keputusan itu terlalu keras, sementara yang lain mendukung Dewan Gereja demi menjaga kemurnian ajaran. Nathaniel kembali merenungkan apa yang ia alami, merasa bahwa penolakan ini mungkin adalah ujian dari Tuhan untuk menguji keteguhannya dalam mencari kebenaran. Ia menghadapi malam-malam yang gelap dengan perasaan terisolasi, tetapi keyakinannya pada Tuhan tetap menjadi pegangan utamanya. Dalam keheningan, ia berdoa untuk bimbingan dan kekuatan, merasa bahwa ia berada di jalan yang benar meskipun dunia di sekitarnya tampak runtuh. Pengkhianatan ini justru memperdalam perjuangan batinnya, membuat Nathaniel semakin yakin bahwa ia harus terus melangkah ke depan. Di tengah keterpurukan, Nathaniel dikejutkan oleh dukungan yang datang dari beberapa jemaat yang diam-diam mendukung pencariannya. Mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan Nathaniel telah menggugah mereka untuk memikirkan kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdiskusi dengannya tentang ajaran Islam, mencari tahu lebih banyak tentang agama yang sebelumnya mereka abaikan. Dr. Aisyah menjadi pembimbing spiritual yang penting bagi Nathaniel, menawarkan pandangan yang bijak dan tenang di tengah situasi yang penuh tekanan. Ia membantu Nathaniel memahami prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan, kasih sayang, dan pencarian kebenaran. Nathaniel merasa terharu dengan dukungan ini, menyadari bahwa Tuhan telah mengirimkan orang-orang untuk menguatkannya di saat-saat tersulit. Bersama Dr. Aisyah, ia mulai mempelajari Islam dengan lebih mendalam, menghabiskan waktu untuk memahami konsep tauhid dan bagaimana Islam memandang keselamatan. Semangat baru muncul dalam dirinya, memberikan harapan bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini, meskipun ia telah kehilangan gereja sebagai komunitasnya. Diskusi dengan para pendukungnya menjadi semakin intens, menciptakan ruang baru untuk berdialog tentang iman dan spiritualitas. Nathaniel merasa bahwa ujian yang ia alami hanyalah langkah awal menuju perjalanan besar yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Di suatu malam yang sunyi, Nathaniel duduk di mejanya, merenungkan perjalanan hidupnya sebagai seorang pendeta yang telah lama melayani gereja. Ia mulai mengingat kembali keputusan-keputusan yang ia buat selama bertahun-tahun, termasuk saat-saat di mana ia merasa berada di persimpangan antara keyakinan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Setiap langkah yang ia ambil dalam pelayanannya dipenuhi dengan semangat untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, tetapi kini ia mulai menyadari bahwa pencarian itu tidak berhenti pada apa yang diajarkan gereja. Nathaniel merasa bahwa selama ini ia telah menjalani hidup dalam rutinitas yang aman, tetapi jauh di dalam hatinya,
Ia selalu merasakan adanya kekosongan yang belum terisi. Ia merenungkan pengalaman-pengalaman spiritual yang membuatnya percaya bahwa ada lebih banyak lagi kebenaran yang belum ia temukan, dan hal itu mendorongnya untuk membuka pikiran dan hati terhadap ajaran lain. Mengingat kembali pertemuannya dengan lafaz Allah di dasar laut, Nathaniel menyadari bahwa momen itu bukan kebetulan, melainkan panggilan untuk memperdalam pemahaman spiritualnya. Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir Tuhan yang telah menuntunnya untuk mencari kebenaran sejati, meskipun itu berarti menghadapi tantangan besar. Dalam kesendirian, Nathaniel mulai melepaskan rasa takut akan perubahan dan penghakiman, dan menerima bahwa setiap keputusan yang ia buat adalah bagian dari proses pencarian kebenaran. Ia juga merenungkan bagaimana hubungannya dengan jemaat yang dulu ia pimpin kini terputus. Tetapi ia merasa bahwa langkah ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk menemukan kedamaian batin. Nathaniel menutup matanya dan berdoa, berjanji untuk terus mencari, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk menjelaskan pencariannya kepada orang lain yang mungkin merasa sejalan dengannya. Suatu malam, setelah membaca beberapa bagian dari Al-Quran, Nathaniel terlelap dan mengalami mimpi yang mengganggu, sebuah gambaran tentang sebuah kapal besar yang tenggelam di tengah laut yang gelap. Dalam mimpi itu, ia merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi di saat-saat terakhir sebelum tenggelam, ia melihat sebuah cahaya terang yang datang dari arah terumbu karang tempat lafaz Allah terlihat. Cahaya itu menyelimuti dirinya, memberinya rasa aman yang luar biasa, dan ia merasa diselamatkan dari kehancuran yang mengancam. Nathaniel terbangun dengan perasaan bingung, tubuhnya basah oleh keringat, namun hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang tidak bisa ia jelaskan. Mimpi ini meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya, mengingatkan akan perasaan terombang-ambing yang ia alami dalam kehidupannya, tetapi juga menawarkan secercah harapan. Ia mulai merenungkan apakah mimpi itu adalah peringatan Tuhan tentang perjalanan hidupnya yang penuh kebingungan dan kesulitan, ataukah justru sebuah petunjuk untuk terus melangkah maju. Dalam kebingungannya, Nathaniel kembali melihatlah arah yang diberikan dalam mimpi itu, arah menuju cahaya yang datang dari lafaz Allah yang ia temukan di dasar laut. Krisis keimanan yang ia alami terasa lebih besar dari sebelumnya, karena ia merasa terombang-ambing antara keyakinannya yang lama dan cahaya baru yang kini ia rasakan semakin dekat. Meskipun merasa terisolasi dan cemas, Nathaniel merasakan ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingnya untuk tetap berpegang pada harapan dan tidak menyerah. Ia memutuskan untuk kembali melanjutkan pencarian spiritualnya, yakin bahwa cahaya yang ia lihat dalam mimpinya adalah tanda bahwa Tuhan sedang menunjukkan jalan baru untuknya. Dalam percakapan dengan Dr. Aisyah, Nathaniel menceritakan mimpinya dan bagaimana ia merasa terombang-ambing dalam perjalanan spiritualnya. Dr. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian membagikan kisah Nabi Yunus yang menurutnya bisa menjadi analogi bagi perjuangan Nathaniel. Ia menjelaskan bahwa Nabi Yunus, yang awalnya melarikan diri dari panggilan Allah dan terperangkap dalam perut ikan, akhirnya menyadari bahwa hanya dengan kembali kepada Allah ia bisa menemukan keselamatan. Begitu juga dengan kamu, Nathaniel, kata Dr. Aisyah dengan lembut, kadang kita harus melalui perasaan terpuruk dan bingung sebelum akhirnya menemukan jalan yang benar. Kisah itu menyentuh hati Nathaniel, yang merasa bahwa dirinya seperti Nabi Yunus yang sedang mencari jalan pulang setelah bertahun-tahun merasa terpisah dari kebenaran yang sejati. Dr. Aisyah melanjutkan dengan mengatakan bahwa laut dalam kisah tersebut melambangkan dunia yang penuh dengan kebingungan, tetapi cahaya yang datang dari Allah adalah keselamatan yang membawa kedamaian. Nathaniel merasa terharu mendengar penjelasan itu, seolah-olah kisah Nabi Yunus mencerminkan perjalanannya sendiri dalam mencari kebenaran di tengah ketidakpastian. Ia mulai menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan penderitaan dan kebingungan, itu adalah bagian dari proses untuk kembali kepada Allah, seperti halnya Nabi Yunus yang kembali kepada Tuhan setelah menyadari kesalahannya. Dalam doa malamnya, Nathaniel memohon agar diberi kekuatan untuk menerima perubahan besar yang sedang terjadi dalam hidupnya dan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Ia merasa bahwa kisah Nabi Yunus memberikan kedamaian dan keberanian untuk melangkah maju, meskipun jalan itu mungkin tidak akan mudah dan penuh tantangan. Setelah berbulan-bulan meragukan dan merenung, Nathaniel akhirnya memutuskan untuk melangkah ke depan dan memeluk agama Islam. Dengan hati yang dipenuhi kedamaian dan keyakinan baru, ia menghadap Dr. Aisyah dan mengucapkan syahadat di hadapannya,
merasakan sebuah beban besar terangkat dari bahunya. Kata-kata syahadat yang ia ucapkan terdengar lebih dari sekadar janji, mereka menjadi pengakuan tulus tentang perjalanan batinnya yang panjang dan penuh pertanyaan. Saat kata-kata itu terucap, Nathaniel merasa ada sebuah cahaya yang menyelimuti dirinya, menguatkan keyakinannya bahwa ini adalah langkah yang benar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir, tetapi justru permulaan dari perjalanan spiritual yang lebih mendalam dan penuh makna. Meskipun hatinya dipenuhi kedamaian, Nathaniel juga sadar bahwa tantangan baru akan segera datang, terutama dari mereka yang tidak akan menerima perubahannya. Namun, meski ada rasa cemas tentang reaksi dunia luar, ia merasa yakin bahwa keputusannya untuk mengikuti jalan yang telah ia pilih adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dr. Aisyah memberi ucapan selamat dengan penuh ketulusan, dan ia berjanji untuk terus mendampinginya dalam perjalanan ini, membimbingnya untuk lebih memahami Islam. Nathaniel menghabiskan beberapa hari pertama sebagai seorang Muslim dengan berdoa dan merenung, meresapi makna dari setiap ayat yang ia baca dalam Al-Quran. Di dalam hati, ia merasa bahwa hidupnya telah mendapatkan arah yang lebih jelas, meskipun tantangan yang akan datang semakin nyata di depannya. Kabar tentang walafnya Nathaniel menyebar cepat di komunitas, dan reaksinya sangat beragam, mulai dari kecaman hingga kekaguman. Sebagian besar jemaat gereja merasa terkejut dan marah, menganggap keputusan Nathaniel sebagai pengkhianatan terhadap iman Kristen dan masyarakat yang telah mendukungnya. Beberapa anggota Dewan Gereja menulis surat terbuka yang mengecam keputusan Nathaniel, menyebutnya sebagai langkah yang membahayakan keutuhan ajaran Kristen. Namun, ada juga sekelompok kecil jemaat yang merasa terinspirasi oleh langkah Nathaniel, melihatnya sebagai bentuk pencarian kebenaran yang sejati. Nathaniel merasa terisolasi, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap teguh dalam keyakinannya, meskipun sebagian besar dunia sekitarnya menganggapnya sebagai orang yang hilang arah. Beberapa teman lama mendatanginya dengan niat untuk membujuknya kembali ke jalan Kristen, tetapi Nathaniel tetap dengan lembut menjelaskan bahwa ini adalah keputusan pribadi yang datang dari pencarian spiritualnya. Dr. Aisyah menjadi tempatnya untuk berbagi perasaan, dan dengan bijak ia mengingatkan Nathaniel bahwa setiap orang yang memilih jalan kebenaran pasti akan menghadapi ujian. Sementara itu, media lokal mulai meliput kisah Nathaniel, menyoroti perubahan drastis dalam kehidupannya, dan banyak yang memandangnya sebagai sebuah fenomena yang menarik perhatian. Nathaniel berusaha untuk tetap tenang, tahu bahwa penghakiman dari orang lain tidak akan mengubah apa yang ia yakini dalam hatinya. Reaksi komunitas membuatnya lebih kuat, karena ia menyadari bahwa mencari kebenaran sejati adalah langkah yang berani, meskipun itu membuatnya berbeda dengan orang banyak. Kehidupan Nathaniel berubah drastis setelah keputusan besar itu. Ia kehilangan posisinya sebagai pendeta, yang berarti ia juga kehilangan sebagian besar penghasilan dan status sosialnya. Ia harus mulai dari awal, mencari cara untuk mendukung dirinya sendiri dan menghadapi stigma yang muncul sebagai akibat dari keputusan untuk memeluk Islam. Namun, ia menemukan kedamaian dalam pengajaran tentang Islam yang ia lakukan di lingkungan sekitarnya, menyampaikan ajaran dengan penuh kasih dan keikhlasan. Banyak yang merasa terinspirasi oleh cara Nathaniel berbicara tentang Islam, yang tidak menggurui, tetapi lebih sebagai bentuk pencarian kebenaran bersama. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan sosial, Nathaniel tidak pernah merasa sendirian, karena ia terus mendapatkan dukungan dari Dr. Aisyah dan beberapa teman barunya yang seiman. Ia mulai mengajar di pusat komunitas lokal, berbicara tentang kesederhanaan dan kedamaian yang ia temukan dalam ajaran Islam, serta menekankan pentingnya saling memahami antar agama. Namun, setiap hari ia harus berhadapan dengan kecaman dari sebagian besar orang yang tidak mengerti pilihannya, membuatnya merasa seperti seorang asing di tanah kelahirannya. Meskipun demikian, Nathaniel merasa bahwa ujian ini adalah bagian dari proses pembentukannya, dan ia berusaha untuk tetap rendah hati dalam menghadapi setiap tantangan. Ia merasa bahwa meskipun hidupnya kini jauh lebih sulit, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati dalam kedekatannya dengan Tuhan. Setiap kali ia merasa lelah, Nathaniel kembali merenung dan berdoa, yakin bahwa ujian ini akan mengarahkannya pada tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Nathaniel mulai melihat tanda-tanda lain yang semakin memperkuat keyakinannya dalam Islam, seolah-olah alam semesta memberikan petunjuk tentang jalan yang ia pilih. Di suatu pagi, saat ia berjalan di luar,
ia melihat formasi bintang yang tidak biasa di langit, membentuk pola yang menyerupai lafaz, Allah. Tanda itu sangat jelas, seolah-olah alam semesta ingin memberinya konfirmasi atas pilihannya, dan hal itu mengisi hatinya dengan rasa syukur dan kedamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga mulai merasakan keajaiban-keajaiban kecil, seperti saat hujan turun dengan tepat setelah ia berdoa, atau saat orang-orang yang ia ajak berbicara tentang Islam mulai mengubah pandangan mereka. Tanda-tanda ini memberikan Nathaniel keyakinan yang lebih besar bahwa ia berada di jalan yang benar, meskipun dunia di sekitarnya tampak bergejolak. Ia merasa semakin terhubung dengan alam dan ciptaan Tuhan, seolah-olah setiap bagian dari dunia ini berbicara kepadanya tentang kebenaran dan kasih Tuhan. Keajaiban-keajaiban kecil ini mengingatkan Nathaniel bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupnya, memberikan petunjuk dan berkah meskipun seringkali tersembunyi di balik peristiwa biasa. Tanda-tanda ini semakin memperkuat keimanannya, memberi Nathaniel kekuatan untuk terus maju meskipun banyak rintangan yang masih harus ia hadapi. Dalam setiap langkahnya, ia semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang penuh dengan petunjuk dan cahaya dari Tuhan. Nathaniel merasa bahwa alam semesta tidak hanya memberi tanda-tanda, tetapi juga membimbingnya dalam perjalanan ini, mengingatkan bahwa pencarian kebenaran sejati adalah perjalanan yang akan membawa pada kedamaian abadi. Seiring berjalannya waktu, beberapa anggota jemaat yang dulu mengikuti Nathaniel dengan penuh keyakinan mulai merasa tertarik pada Islam, setelah mendengar penjelasannya yang penuh kasih. Mereka mulai mendekati Nathaniel, bertanya lebih banyak tentang keyakinan barunya, dan apa yang membuatnya memilih Islam sebagai jalan hidup. Nathaniel merasa terkejut dan sekaligus terharu, melihat bahwa pencarian kebenarannya mulai menginspirasi orang lain untuk mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam. Dengan penuh hati-hati, Nathaniel mulai mengadakan pertemuan kecil di rumahnya, di mana ia menjelaskan ajaran dasar Islam dan mengajak mereka untuk merenungkan tanda-tanda yang telah ia temui dalam hidupnya. Di antara mereka, ada beberapa yang merasa yakin untuk melangkah lebih jauh, bahkan beberapa mulai tertarik untuk memeluk Islam setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentangnya. Meskipun begitu, Nathaniel tetap berhati-hati, menyadari bahwa perjalanan setiap orang untuk memahami kebenaran adalah hal yang sangat pribadi. Ia merasa bahwa ini adalah langkah kecil yang penuh makna, ketika beberapa orang yang dulu mengikutinya dalam agama Kristen kini mulai merasakan dorongan untuk menemukan jalan mereka sendiri. Namun, ia juga merasakan kebingungannya, karena ia tidak ingin menjadikan mereka mualaf hanya karena pengaruhnya, tetapi karena mereka benar-benar merasakan panggilan hati untuk menerima Islam. Nathaniel semakin memahami bahwa setiap orang memiliki waktu dan cara masing-masing untuk menemukan kebenaran, dan itu adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka sendiri. Perubahan ini mulai membuatnya merasa bahwa misinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain dalam pencarian spiritual mereka, meskipun itu berarti menghadapi tantangan yang lebih besar. Setelah beberapa orang mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam, Nathaniel merasa penting untuk mengadakan sebuah dialog antaragama di komunitasnya. Ia mengundang tokoh-tokoh Kristen dan Muslim untuk hadir dalam diskusi ini, dengan tujuan untuk membuka ruang bagi saling pengertian dan berbagi perspektif. Diskusi tersebut diadakan di sebuah ruang komunitas yang sederhana, namun suasananya penuh dengan harapan dan semangat untuk saling memahami. Nathaniel membuka pertemuan dengan menjelaskan tujuan dari diskusi tersebut, untuk berbicara tentang perbedaan dan kesamaan antara agama Kristen dan Islam, serta bagaimana keduanya dapat saling memperkaya satu sama lain. Dalam pertemuan tersebut, banyak orang yang merasa cemas, namun juga tertarik untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Beberapa pemimpin gereja mengungkapkan kekhawatiran mereka, sementara beberapa pemimpin Muslim berbicara dengan penuh keyakinan tentang pentingnya kedamaian dan toleransi dalam Islam. Perdebatan berjalan hangat, tetapi penuh dengan rasa hormat, karena setiap orang berusaha memahami pandangan satu sama lain. Nathaniel merasa bangga melihat bahwa diskusi ini membuka mata banyak orang, bahkan mereka yang awalnya skeptis terhadap Islam mulai memahami ajaran-ajaran dasar yang ada dalam agama tersebut. Pada akhirnya, meskipun tidak ada konsensus yang tercapai, banyak orang yang merasa lebih terbuka dan siap untuk terus mencari kebenaran dengan pikiran yang lebih terbuka. Nathaniel merasa bahwa diskusi ini adalah langkah penting dalam memupuk toleransi antaragama dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam di komunitasnya.
Untuk lebih memperkenalkan keajaiban alam yang telah mengubah hidupnya, Nathaniel mengajak beberapa orang dari komunitasnya untuk melakukan penyelaman bersama di Gold Coast, tempat di mana ia pertama kali menemukan lafaz Allah. Mereka berkumpul di pantai dengan perasaan campur aduk, terkejut, penasaran, dan penuh harapan untuk menyaksikan langsung apa yang telah mengubah pandangan hidup Nathaniel. Setelah mempersiapkan perlengkapan menyelam, mereka turun ke dalam air, mengikuti petunjuk Nathaniel untuk mencapai lokasi terumbu karang tempat lafaz itu ditemukan. Ketika mereka tiba di tempat tersebut, semua orang terdiam sejenak, terpesona oleh formasi karang yang secara alami membentuk lafaz Allah, sebuah pemandangan yang menakjubkan dan penuh makna. Beberapa di antara mereka merasa cemas, tetapi juga terkesima dengan keindahan alam yang begitu luar biasa, dan mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat dalam di balik kejadian ini. Saat mereka mengamati lafaz itu lebih dekat, beberapa orang mulai merenung, merasa bahwa ini adalah sebuah tanda yang lebih besar tentang kebenaran yang lebih dalam hidup mereka. Nathaniel, dengan hati yang penuh ketenangan, menjelaskan bahwa bagi dirinya, penemuan ini bukan hanya keajaiban alam, tetapi sebuah panggilan spiritual untuk mencari kebenaran. Pengalaman penyelaman ini mengguncang banyak dari mereka, mengubah pandangan mereka tentang alam dan tanda-tanda yang ada di sekitar kita, serta bagaimana segala sesuatu bisa memiliki makna yang lebih besar. Beberapa orang merasa terinspirasi untuk mulai mempelajari Islam lebih lanjut, sementara yang lain merasa terharu dan mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah penyelaman itu, Nathaniel tahu bahwa pengalaman tersebut adalah titik balik bagi banyak orang, salah satu langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehidupan spiritual mereka. Pada suatu pagi yang penuh harapan, Nathaniel berdiri di depan komunitasnya, kali ini bukan sebagai pendeta Kristen, tetapi sebagai seorang Muslim yang siap memimpin syahadat massal. Di hadapannya, sejumlah jemaat yang dulu ia pimpin dalam kebaktian gereja, kini berdiri dengan penuh tekad, siap untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai pengakuan iman mereka. Nathaniel merasa emosional saat mendengar satu persatu dari mereka mengucapkan kalimat yang sama, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu. Setiap kalimat yang diucapkan membawa kedamaian yang mendalam, bukan hanya bagi mereka yang bersyahadat, tetapi juga bagi Nathaniel yang telah menemui kebenaran sejati. Suasana penuh haru dan hikmat, dengan beberapa orang menangis, merasakan bahwa mereka telah menemukan jalan spiritual yang membawa kedamaian sejati. Dalam momen itu, Nathaniel merasa seolah-olah Tuhan memberikan berkah luar biasa, mengubah hidupnya dan hidup banyak orang yang ada di sekitarnya. Sebagian dari mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa hidup mereka baru dimulai, setelah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari dalam ajaran Islam. Nathaniel mengingatkan mereka bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar, sebuah langkah menuju pemahaman lebih dalam tentang Tuhan dan kehidupan. Setelah syahadat selesai, mereka bersama-sama mengangkat tangan, mengucap doa syukur, merasakan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya, sebagai komunitas baru yang bersatu dalam iman. Dengan penuh rasa syukur, Nathaniel tahu bahwa ini adalah titik balik dalam perjalanan spiritual mereka, di mana mereka menemukan kedamaian dalam Islam, yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari mereka. Dengan semangat baru, Nathaniel dan Dr. Aisyah memutuskan untuk mendirikan sebuah pusat pendidikan Islam di Gold Coast, tempat mereka bisa mengajarkan nilai-nilai perdamaian, cinta kasih, dan dialog antaragama. Mereka bersama-sama mengatur segala sesuatu, mulai dari mendirikan bangunan pesantren kecil hingga merancang kurikulum yang mengajarkan ajaran dasar Islam serta pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap agama lain. Pesantren ini tidak hanya untuk mereka yang baru saja memeluk Islam, tetapi juga terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang ajaran Islam dalam konteks yang lebih luas. Dengan dukungan dari komunitas yang kini semakin berkembang, pesantren itu berkembang menjadi tempat yang penuh dengan kegiatan yang mengedepankan perdamaian dan pemahaman antaragama. Di pesantren ini, Nathaniel mengajarkan kisah-kisah para nabi, termasuk Nabi Isa, Yesus, yang juga dihormati dalam Islam, mengajak semua orang untuk melihat kesamaan, bukan perbedaan, antara agama-agama besar dunia. Dr. Aisyah menjadi mentor bagi banyak orang, memberi mereka pemahaman tentang ajaran Islam dan bagaimana agama ini mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Pesantren ini menjadi simbol bahwa Islam bukanlah agama yang terpisah dari dunia lainnya,
tetapi sebuah agama yang mengajarkan kebersamaan, saling menghormati, dan mencari kebenaran bersama. Setiap hari, mereka mengadakan pertemuan, seminar, dan diskusi terbuka yang memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk berbicara tentang keyakinan mereka dan belajar dari satu sama lain. Nathaniel merasa bahwa ini adalah bentuk nyata dari perjalanan panjangnya, sebuah kesempatan untuk memberikan sumbangan positif kepada masyarakat yang lebih besar, dan membuka pikiran serta hati orang terhadap Islam. Dengan bangga, Nathaniel melihat pesantren ini menjadi tempat yang penuh harapan, di mana agama dan budaya dapat bertemu, dan di mana setiap orang bisa merasakan kedamaian yang berasal dari pemahaman yang lebih dalam. Beberapa tahun telah berlalu sejak perjalanan spiritual Nathaniel dimulai, dan ia kini merenungkan seluruh perjalanan hidupnya, penuh rasa syukur atas hidayah yang telah ia terima. Ia melihat bagaimana komunitas yang dulu ia pimpin telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang penuh dengan kedamaian dan saling pengertian, setelah mereka semua menemukan kedamaian dalam Islam. Kisah hidup Nathaniel kini menjadi inspirasi global, terutama bagi mereka yang tengah mencari kebenaran sejati dan jalan spiritual yang lebih dekat dengan Tuhan. Dari seorang pendeta Kristen yang ragu-ragu, Nathaniel telah menjadi seorang pemimpin spiritual yang mengajarkan bahwa kebenaran bisa datang dalam banyak bentuk, dan tidak ada satu jalan yang lebih benar daripada yang lain. Ia merasa bahwa hidupnya telah ditemukan kembali, lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh cinta kasih, jauh dari keraguan yang dulu menguasainya. Kisahnya tentang pencarian kebenaran, ujian, dan akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam menjadi pelajaran berharga bagi dunia, bahwa perjalanan spiritual adalah hak setiap individu. Ia kini menjadi simbol bahwa pencarian kebenaran tidak mengenal batasan, dan bahwa siapapun bisa menemukan kedamaian sejati, asalkan mereka mencari dengan hati yang tulus. Di Gold Coast, pesantren yang didirikan bersama Dr. Aisyah kini telah berkembang pesat, menjadi pusat pendidikan dan kedamaian yang menarik banyak orang dari berbagai negara dan agama. Nathaniel sering mengingat kembali malam-malam di bawah cahaya bintang di laut, saat pertama kali menemukan lafaz, Allah, di terumbu karang, yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh syukur, Nathaniel menatap masa depan, yakin bahwa cahaya yang ia temui akan terus bersinar, menerangi jalan bagi banyak orang yang masih dalam pencarian.